Ya, coba bedanya nih. Cucu Nabi Muhammad SAW sejak wudhu sudah khusyuk. Sementara kita sejak wudhu sudah tidak khusyuk, apalagi sholatnya. Nah, wudhunya aja udah gak khusyuk. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, eyangnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang duduk di bawah ini, eyangnya beliau, Sohibul Maulid Simtud Durar, Muallif Simtud Durar mengatakan, siapa yang pengen khusyuk sholatnya, khusyuk wudhunya. Saya cuman mau ambil satu kisah. Mudah-mudahan kisah yang mau saya sampaikan ini membawa barokah. Ya, mudah-mudahan bawa barokah. Kenapa kisah ini saya sampaikan? Karena akhir zaman ini kita sudah mulai lupa. Ya, akhir zaman ini kita sudah mulai lupa bahwasannya ilmu yang paling penting untuk dipelajari adalah ilmu tentang hal-hal yang wajib untuk dipelajari. Ilmu wudhu, ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu haji, ilmu akidah. Itu adalah ilmu-ilmu yang paling penting untuk dipelajari. Tapi zaman sekarang kita sibuk menyampaikan hal-hal yang kurang perlu untuk disampaikan, menjelaskan hal-hal yang kurang perlu untuk dijelaskan. Kadang-kadang kalau ada khatib, ada ulama jelaskan masalah wudhu, maka langsung makomnya turun drastis. Wah, ini ulama kampung ini, ustadz kampung. Kalau jelasin wudhu namanya ustadz kampung. Kalau jelasinnya ma'rifatullah, Masya Allah, ini waliullah. Kalau udah bicaranya ilmu terbang, bukan rebana, bukan ya, ilmu terbang, bisa lihat yang gaib-gaib, ini waliullah. Apalagi bisa meramal, laku keras. Padahal kemarin udah saya ajarkan ya, cara meramal tahun 2021. Ya, zaman modern. Masih ingat nggak pelajaran yang saya sampaikan? Tapi jangan dipraktekkan. Nah, nanti kalau kamu praktekkan bahaya. Dosanya luar biasa. Buka kamar satu, siapkan kamera yang bagus, kemudian layar monitor yang cukup bisa kamu lihat dengan oke, speaker yang jelas, kemudian satu ruangan di depan, ruang tunggu pasien. Siapkan di situ juga mikrofon-mikrofon yang bagus dan satu asisten yang tidak dikenal orang sebagai asisten, berlagak jadi tamu, menginterogasi semua pasien yang datang. Dari mana Mas? Dari mana Mbak? Dari mana Bu? Tanya semua. Yang di dalam itu menyimak, melihat dan mencatat. Giliran yang jadi tamu tadi pasiennya masuk, langsung ini yang berlagak jadi ahli kasyaf tadi berkata, dari Madura ya? Masya Allah, kok tahu? Dari Solo ya? Tahu. Anaknya 5 lagi mau nambah 1 ya? Tahu, Masya Allah. Dikira kasyaf, dikira ahli meramal, padahal semua data itu hasil menyimak percakapan asisten bersama tamu menggunakan kemajuan teknologi tahun 2021. Tapi yang laku yang begini-begini. Akhir zaman ini yang dilihat oleh masyarakat yang modelnya begini-begini. Ikhwani rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau kecuali rahmat bagi jagat raya, bagi alam semesta. Kemudian yang kedua, Rasul juga bersabda SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menjadikan akhlak yang sudah ada ini, yang baik-baik, jadi sempurna.
yang baik-baik jadi sempurna. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul bersabda, sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pengajar, mualliman, sebagai seorang pengajar. Lantas apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang diajarkan Rasul cara salat. Sallu kama raaitumuni usalli. Sampai Rasulullah SAW mempraktekkan salat. Praktek wudhu ditiru oleh para sahabat. Makanya kalau kita lihat dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, habib-habib, ulama-ulama, kiai-kiai sepuh tidak akan pernah berhenti mengajarkan ilmu salat, ilmu wudhu, ilmu salat, ilmu wudhu. Kadang-kadang kita kalau duduk agak jemu juga, kapan makrifahnya ini? Ini kiainya kok nggak jelasin makrifah nih, habibnya kok nggak jelasin makrifah, kok kasraf-kasrafnya nggak ada ya, penerawangannya nggak ada ya, kok polos-polos saja ya, kok biasa-biasa saja. Kenapa? Karena afdhalul ilm, ilmu yang paling agung, yang paling utama ya ini ilmu salat. Ilmu salat ini Nabi menerimanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mi'raj dulu, mulai waktunya sholat, ya, berapa jumlah sholat, berapa waktu sholat, Nabi menerimanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mi'raj di langit sana, di Sidratul Muntaha. Ilmu apa lagi? Ilmu wudhu yang berkaitan dengan sholat. Tapi coba sekarang dicek, ngomong gini ini juga enak juga nggak enak ya. Mulai wajah-wajah ngantuk tampak di hadapan saya. Nah, saya yang ngomongkan sebetulnya juga ngantuk ini. Karena setan untuk ilmu begini, setannya setan kelas kakap, setan yang jenderal-jenderal. Jangan sampai ada yang mendengarkan ilmu wudhu, ilmu sholat. Jangan sampai ada yang minat ilmu wudhu, ilmu sholat. Kenapa? Kata iblis, kata syaitan, karena kalau sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka belajar ilmu wudhu, mereka belajar ilmu sholat, celaka kita. Kenapa? Begitu sholatnya bagus, dosanya antara dua sholat diampuni oleh Allah Ta'ala. Capek kerja kita nih, capek-capek kerja, jurumusin manusia, giliran zuhur datang, dosa dari subuh sampai zuhur dihapus sama Allah Ta'ala kalau sholatnya bagus. Nanti kalau wudhunya bagus, wajahnya jadi bercahaya. Nanti kalau sholatnya bagus di alam kubur, langsung bebas dari interogasi malaikat. Sholatnya bagaimana? Bagus, dah selesai, jangan diurus VVIP. Sholatnya bagaimana? Jelek, sortir dulu nih, masuk kelompok wajib interogasi lebih lanjut. Kenapa? Karena sholatnya jelek. Makanya setan berjuang dengan pasukan yang luar biasa, sebagaimana dikatakan dalam tafsir, aku akan palingkan mereka dari jalanmu yang lurus ya Allah. Itu yang dimaksud adalah sholat. Tapi sekarang siapa yang mau ngajarkan ilmu sholat di pengajian? Yang membatalkan sholat, rukunnya sholat, yang membatalkan wudhu, rukunnya wudhu. Begitu ada habib bicara seperti ini, ustadz bicara seperti ini, kiai bicara seperti ini, labelnya habib kampung, ustadz kampung, kiai kampung, muallim, dah levelnya bawah, nggak high class. Bukan yang levelnya luar biasa. Kita pun dengernya males. Padahal kalau kita buka sejarahnya para ulama besar itu yang menjadi karya utamanya adalah menjelaskan ilmu sholat, menjelaskan ilmu wudhu, menjelaskan ilmu puasa, menjelaskan ilmu zakat, menjelaskan ilmu tauhid, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Contoh, saya nggak akan bicara lama-lama, janji loh ya, nggak, karena saya sudah termasuk bagian paling akhir, walaupun bukan yang terakhir. Ya,
Gini, ingat cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhumah, buah hati Nabi Muhammad SAW. Anak yang kesenangannya naik punggung Nabi Muhammad SAW. Rasul jadi kendaraan, cucunya naik di atas punggung beliau SAW. Kakek yang kesenangannya punggungnya dinaikin cucunya Nabi Muhammad SAW. Pergi dari safar jauh-jauh, Nabi SAW gak cari istrinya dulu. Beda dengan bapak-bapak, dari luar kota capek-capek, yang dicari istrinya dulu. Nabi Muhammad SAW capek dari luar kota, nggak cari istrinya dulu, nggak minta dipijitin sama istrinya, enggak. Nabi Muhammad SAW nyari putrinya Fatimah Zahra radhiyallahu anha dan mencari cucunya Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma. Dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha tahu kalau ayahnya pasti kalau datang nggak kemana-mana masjid, langsung rumah putrinya, masjid rumah putrinya. Maka Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha menunggu ayahnya dari balik pintu. Begitu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidah Fatimah Zahra mengecup kening Nabi dan Nabi mengecup kening Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Setelah itu Nabi nanya SAW, di mana Hasan dan Husain? Kemudian dikasih tahu ada di dalam. Rasul pun menghampiri keduanya. Kemudian Rasul merangkak dan berkata, naiklah ke punggungku. Kemudian bermain-main dengan cucunya. Sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi. Itu Rasulullah. Tumbuhlah Sayyidina Hasan dan Husain menjadi pemuda-pemuda yang luar biasa. Cek perhatiannya terhadap sholat bagaimana. Beliau diceritakan Sayyidina Hasan ketika akan sholat wudhu. Lah ketika wudhu dilihat wajahnya pucat pasi. Wajahnya pucat pasi, seperti orang yang kehabisan darah, yang darah rendah, darahnya mau habis, mau pingsan. Maka ditanya oleh seseorang, wahai cucu Nabi, kenapa wajahmu seperti ini? Maka beliau menjawab, kamu tahu enggak, sebentar lagi aku mau menghadap siapa? Sebentar lagi aku mau menghadap siapa? Jadi wudhu itu udah khusyuk, wudhu sudah khusyuk, sementara kita enggak khusyuk sejak wudhu. Ya, coba bedanya nih. Cucu Nabi Muhammad SAW sejak wudhu sudah khusyuk, sementara kita sejak wudhu sudah tidak khusyuk, apalagi sholatnya. Nah, wudhunya aja udah gak khusyuk. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, eyangnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang duduk di bawah ini, eyangnya beliau, Sahibul Maulid Simtudurar, Muallif Simtudurar mengatakan, siapa yang pengen khusyuk sholatnya, khusyuk wudhunya. Kalau wudhunya khusyuk, sholatnya akan khusyuk. Kalau wudhunya enggak khusyuk, sholatnya enggak akan khusyuk. Sederhana. Orang sekarang ilmu khusyuk, Masya Allah, luar biasa. Ilmu wudhu enggak diajarin, ya enggak khusyuk-khusyuk, enggak akan khusyuk. Nah, ceritanya di sini. Tadi itu muqaddimah. Boleh kan pakai muqaddimah? Ceritanya ini gini loh, cucu Nabi itu perhatiannya sama sholat luar biasa. Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma masih kecil. Lihat ada bapak-bapak setengah kakek-kakek, kan hobinya ke masjid. Ini cucu Nabi dari kecil kan mainnya di masjid. Sholat ke masjid, otomatis ketika wudhu lihat orang lain yang wudhu. Disitulah kedua cucu Nabi Muhammad SAW memperhatikan ada satu orang tua yang wudhunya nggak beres, wudhunya nggak betul. Maka jadi perhatian, kasihan bapak ini, kalau wudhunya salah, wudhunya nggak sah, sholatnya sekhusyuk apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya nggak diterima, maka kondisinya di alam akhirat genting, gawat, bahaya luar biasa. Kehidupannya di alam dunia akan penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kenapa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mampu mencegah dari perbuatan buruk, iya, dan mungkar, keji dan mungkar, dari zina, dari hal-hal yang mendekati zina,
Itu kehebatannya sholat. Makanya nih kalau Indonesia pengen orang-orang nggak maksiat, gak usah repot, ajarin orang sholat. Kadang-kadang kita teriak-teriak, jangan mabuk, jangan ini, tapi nggak ngajarin sholat. Jangan zina, tapi nggak ngajarin sholat. Allahnya yang bilang bukan saya. Allah, inna sholata, Allah yang bilang pakai inna sholata tanha. Nanti sholat itu hasilnya ya memang nggak instan ya, sholat atau nggak maksiat, nggak begitu. Makanya tanha, nanti dia akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kasihan lihat orang tua ini kok sholatnya wudhunya nggak beres, Apakah cucu Nabi berkata, oh udah tua maklum, kurang lebih? Apakah seperti itu? Tidak. Apakah cucu Nabi berkata, sudah tua kok nggak bisa wudhu, keterlaluan? Apakah seperti itu? Hasya wa kalla, nggak mungkin. Ini dua cucu Nabi hidup di bawah asuhan langsung Nabi Muhammad SAW. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kata Nabi Muhammad SAW, atau kama qala SAW, yang mendidik aku langsung adalah Allah. Nggak mungkin pendidikan Allah nggak terbaik. Allah didik aku dengan pendidikan yang sangat baik. Makanya sampai Allah muji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa? Karena yang didik langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Hasan dan Husain menjadi manusia yang paling berakhlak di jagat raya. Lihat ada orang tua wudhunya nggak beres. Coba sekarang cek, pasang kamera CCTV di ruang wudhu laki-laki. Tapi jangan di share ya, untuk tes saja. Dalam satu hari dari 100 orang wudhunya yang sah yang mana? Nanti kan antum akan menemukan keajaiban. Banyak orang wudhu basuh tangan ya, yang depan di atas siku, yang belakang nggak sampai siku. Banyak orang wudhu ketika membasuh kaki, betul kakinya disiram tapi bagian bawah nggak kena. Banyak orang wudhu yang ketika membasuh kaki, nyiram kaki ini dengan air, setelah dari jemarinya nggak kena air karena Masya Allah jarinya gemuk-gemuk. Makanya mungkin lemak-lemak terus, nggak dikasih air setelah jarinya nggak dibuka. Banyak orang yang wudhu, ya banyak orang yang wudhu mungkin ketika membasuh wajah, dari kamera itu kelihatan, ketika membasuh wajah ternyata tidak sampai batas wajah, masih kurang, nggak ngerti batasan wajah yang mana. Banyak orang yang wudhu ternyata wudhunya belum sah, ngeri. Maka ini sudah dilakukan Sayyidina Hasan dan Husain. Lihat ada orang yang wudhunya nggak beres, langsung bekerja dua cucu Nabi Muhammad SAW. Bukan sibuk update status, udah tua nggak bisa wudhu. Bukan sibuk menjelek-jelekan orang, udah tua kok wudhunya nggak beres. Bukan sibuk mencela sana mencela sini, tapi yang dilakukan sibuk berpikir bagaimana cara memperbaiki wudhu satu orang ini agar benar sehingga selamat dunia selamat akhirat. Maka sepakat ini dua cucu Nabi Muhammad SAW, yuk kita gunakan metode dakwah terbaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Suruh pakai hikmah dan nasihat yang baik. Maka dua cucu Nabi pun berpikir hikmah yang seperti apa ya? Hikmah yang bagaimana untuk membenarkan cara wudhu orang ini. Maka keduanya bersepakat, kakak adik, yuk dek, yuk kak, kita menghadap orang tua ini, ngangkat beliau jadi juri lomba wudhu kita. Kita berdua lomba wudhu, jurinya bapak yang satu ini. Bayangkan yang wudhunya amburadul suruh jadi juri, yang wudhunya nggak beres suruh jadi juri. Diangkat, bapak, Masya Allah, kami melihat bapak wudhunya bagus, kami ingin bapak jadi juri atas wudhu kami berdua. Siapa yang juara, aku atau adikku, Hasan atau Husain? Lah bapak tadi pun merasa bangga, aku
jadi juri untuk anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siap, sami'na wa ata'na. Mulailah Sayyidina Hasan wudu dengan wudu yang terbaik, the best wudu ever in this world. Betul, Inggrisnya gitu. Sembuh, pokoknya ngomong aja tuh ya. Kamu nggak bisa bahasa Inggris, nggak masuk neraka kok. Tapi kalau kamu nggak bisa bahasa Arab, rugi. Kalau nggak bisa bahasa Arab, rugi. Karena untuk satu huruf berbahasa Arab itu ada cinta pada Nabi Muhammad SAW. Untuk satu huruf berbahasa Arab, kalau kita niati, kata guru saya di pondok dulu, Al Habib Hasan Baharun radhiyallahu anhu, mengatakan kepada santri-santrinya, belajarlah bahasa Arab, karena belajar bahasa Arab bagian dari cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibbul Arab, cintai orang Arab, begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Belajar, nanti setiap huruf kamu bilang ana, anta, antum, setiap hurufnya kamu niat mengikuti apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW, maka ucapanmu ana bagian mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dapat pahala yang luar biasa.